Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Hajah Leli Siti Nurlilia dari SMA Negeri 1 Palimanan. Untuk kali ini saya pengampu PAI Budi Pekerti akan menjelaskan mengenai tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sejarah masuknya Islam ke Indonesia, agama Islam masuk ke Indonesia itu pertama kali yaitu pada abad pertama Hijriah, kira-kira abad ke 8 Masehi. Dalam hal ini masuk ke Indonesia melalui jalur yaitu jalur utara dengan rute Arab, Mekah dan Madinah, kemudian Damaskus, Baghdad, Gujarat, pantai barat India, Sri Lanka, kemudian ke Indonesia. Kemudian dari jalur selatan dengan rute dari Arab, Mekah dan Madinah, kemudian ke Yaman, ke Gujarat, ke Sri Lanka, kemudian masuk ke Indonesia. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, Islam masuk ke Indonesia itu banyak sekali. Yang pertama dikarenakan adanya dorongan kewajiban bagi setiap umat manusia untuk berdakwah, terutama mensyariatkan Islam. Kemudian ajaran Islam mengajarkan tidak ada sistem kasta, tidak ada sistem keluarga yang memiliki kasta. Banyak raja-raja yang telah masuk Islam ikut berperan aktif dalam menyebarkan dakwah Islam. Perkembangan Islam masuk ke Indonesia dari Sumatera. Daerah yang pertama kali dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara. Di sana terletak di tepi Sungai Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina melalui perdagangan. Kemudian di Jawa pun tidak diketahui persis kapan Islam masuk ke Jawa, namun pertemuan antara ada penemuan makam Siti Fatimah binti Maimun di Gresik wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan sebagai patokan kedatangan Islam ke Jawa. Kemudian di Sulawesi pun datang masuk agama Islam itu pada abad ke-15. Menurut berita, Tom Pierce sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera. Kerajaan Islam besar terkenal dan akhirnya menjadi kerajaan Islam yaitu Gowatalo. Kemudian di Kalimantan pun sama, masuk ke Kalimantan kerajaan-kerajaan bercorak Hindu sehingga banyak sekali yang berpusat di negara Dipa. Kerajaan-kerajaan yang ada dan masuk ke Kalimantan ini pun sehingga memudahkan untuk masuknya penyebaran agama Islam. Kemudian di Maluku dan sekitarnya pada abad ke-15 berkembang ke Maluku. Raja-rajanya itu Raja Ternate, Sultan Mahrum, kemudian Raja Tidore, Sultan Jamaluddin, Raja Jailolo, Sultan Hasanuddin, Raja Bacan, Sultan Zainal Abidin. Kemudian pada masa penjajahan banyak sekali hikmahnya. Pada masa penjajahan ini dengan mengangkatnya ajaran Islam di masyarakat Indonesia, mengubah cara berpikir masyarakat yang dahulunya bersifat sekretariatan menjadi berjiwa nasionalis. Sikap nasionalis ditandai dengan lahirnya organisasi yang bernama Jong East Indonesia pada bulan Februari 1927 dan berlanjut kepada Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian banyak sekali masa-masa pembaharuan, masa-masa pembangunan itu melakukan usaha-usaha di berbagai bidang, termasuk memberikan fatwa dan nasihat untuk umat Islam berkaitan dengan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Ini semua dilakukan agar kerajaan kemurnian mengajarkan kemurnian, terjaga ajaran-ajaran agama Islam. Demikian mengenai pemaparan materi kali ini mengenai sejarah perkembangan Islam untuk kelas 12 semester 1 perkembangan Islam di Indonesia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah.